Shalom bagi kita semua orang-orang yang dikasihi oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, pada hari ini saya membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Amsal 16 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari kita perhatikan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh lagi, mari saudaraku kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, berikanlah pengertian pemahaman yang benar kepada setiap kami, supaya kami boleh hidup benar berdasarkan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus menolong kami untuk menjadi alat-alat yang mulia di tangan-Mu, dan hidup kami sungguh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, saya memberikan judul khotbah saya pada hari ini, buah dari sikap hati yang benar. Buah dari sikap hati yang benar. Kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang dua hal yang perlu kita renungkan untuk membawa kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama tentang sikap hati yang benar. Kedua adalah tentang buah, apa yang dihasilkan dampak dari sikap hati yang benar. Nah saudaraku, mari kita masuk kepada poin yang pertama. Sikap hati yang benar. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, ada dua hal yang merupakan sikap hati yang benar yang Tuhan inginkan itu ada dan bekerja menjadi milik kita di dalam hidup ini. Yang pertama saudaraku, memperhatikan firman. Memperhatikan firman berarti kita menaruh hati kita untuk mendengarkan dan kemudian kita lakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Mendengar untuk melakukan, memberikan atensi kita, perhatian kita sepenuhnya untuk firman Tuhan supaya itu menjadi bagian dari hidup kita. Di dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup, memperhatikan firman itu disamakan dengan ketaatan, taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan memperhatikan berarti menaati, melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar mendengar, tetapi mendengar untuk melakukannya dalam hidup kita. Inilah sikap hati yang benar yang pertama yang Tuhan ingin kita miliki di dalam kehidupan ini. Saudaraku, seringkali kita melihat kerohanian kita terhambat. Kita rajin beribadah, mungkin pelayanan, tetapi kita mengalami hambatan di dalam kehidupan rohani kita. Tidak ada peningkatan, tidak ada gairah yang datangnya dan dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Kita tidak gemar, kita tidak menyukai firman itu untuk kita dengarkan dan kita simpan dalam hidup kita. Sehingga kita abai. Ketika kita abai, maka kita tidak akan melihat pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kita. Yang kedua saudaraku, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti trust. Trust itu artinya mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun keadaan dan bagaimanapun hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, sesuatu yang Tuhan izinkan, bahkan penderitaan sekalipun, Tuhan ingin berkata dan menyampaikan ini kepada kita, percayalah kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Gantungkan, sandarkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ini menjadi hal yang menyukakan hati Allah.
Allah berkenan atas hidup kita. Percaya berarti melangkah dengan iman. Bukankah kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar, yang sudah saya sampaikan, firman Tuhan berkata, tanpa iman, tanpa mempercayai Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, saudaraku, sikap hati ini harus kita miliki di dalam hidup kita. Karena ini sangat menentukan bagaimana kita di dalam kehidupan rohani kita bertumbuh atau tidak. Apakah kita semakin mengenal Tuhan? Apakah kita bertumbuh dan bahkan Allah berkenan memakai kita lebih jauh lagi untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang? Itu ditentukan dengan dua hal ini. Sikap hati yang benar, percaya kepada Tuhan Allah, dan menaati firman-Nya. Saudaraku, kalau kita perhatikan firman Allah, firman Tuhan itu berbicara tentang Allah sendiri. Sebab Allah itu adalah firman. Kalau dikatakan percaya kepada Tuhan, berarti percaya kepada firman-Nya. Kalau dikatakan menaati, memperhatikan firman, itu berarti menaati, tunduk, dan taat sepenuhnya kepada Tuhan di dalam hidup ini. Taat dan percaya, saudara-saudaraku, ini seperti dua sisi mata uang. Kalau kita perhatikan, maka ini tidak bisa dipisahkan. Ini selalu ada kedua hal ini. Ketika kita taat, itu sebagai wujud kita percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, maka yang terjadi di dalam hidup kita, kita menaati kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk, kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Jadi hal ini sangat penting dan ini adalah sesuatu yang menentukan pertumbuhan kehidupan rohani kita. Nah, saudaraku, sekarang kita berbicara tentang buah. Buah adalah apa yang dihasilkan dari sikap hati yang benar. Buah adalah dampak efek akibat dari sikap hati yang benar. Nah, saudaraku, mari kita lihat apa yang dihasilkan dari sikap hati yang benar. Buah yang dihasilkan sikap hati yang benar. Yang pertama, saudaraku, mari kita lihat. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kebaikan Allah yang tidak terbatas itu akan menjadi milik kita. Akan dicurahkan, akan dikerjakan, dan kita nikmati dalam hidup ini. Kebaikan Tuhan itu artinya berkat-berkat yang telah disediakan Tuhan bagi setiap kita yang taat dan percaya kepadanya. Jadi sangatlah beruntung ketika kita taat kepada firman. Taat kepada firman berarti apa yang Tuhan sediakan. Kebaikan, berkat-berkat, berkat jasmani, berkat materi, berkat rohani akan kita nikmati, saudara-saudaraku, di dalam hidup ini. Kita akan menikmati itu, dan ini sesuatu yang membuat kita semakin kuat di dalam kehidupan ini. Buah dari sikap hati yang benar yang kedua adalah kebahagiaan. Berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan. Berbahagia berarti itu ada sukacita, ada damai, ada kekuatan yang bekerja di dalam diri kita, ada keberuntungan, manfaat yang besar yang kita nikmati di dalam hidup ini. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin rindu untuk menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Siapakah orang yang tidak ingin menikmati kebahagiaan? Siapakah orang yang tidak ingin menikmati kebaikan-kebaikan dan berkat yang dari Tuhan? Setiap kita pasti rindu untuk menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Kebahagiaan ini juga berbicara tentang sukses, keberhasilan di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan,
Seperti kebenaran firman Tuhan di Mazmur yang pertama dikatakan, apa saja yang dilakukannya berhasil. Tuhan membuat berhasil. Tuhan memberkati. Kita menikmati kebahagiaan dalam hidup ini karena trust in Jesus. Amin. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Inilah saudaraku yang menjadi kunci keberhasilan, menjadi kunci kita menikmati kehidupan ini, yaitu sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar akan menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan untuk kita nikmati dalam hidup ini, yang dimana Tuhan ingin itu bekerja dan kita nikmati dalam hidup ini. Jadi saudaraku, dua hal ini adalah hal yang sangat menentukan bagaimana kita bertumbuh dalam kehidupan ini dan bagaimana kita menjadi alat yang terus dipakai Tuhan dalam hidup ini. Sehingga dalam keadaan apapun, situasi yang sulit, badai di dalam kehidupan, kita tetap teguh berdiri dan berpegang kepada firman-Nya dan percaya sepenuhnya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, ini yang Tuhan inginkan bekerja di dalam diri kita. Mari saudaraku, ayat penutup dari kebenaran firman Tuhan ini saya ambil dari Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan ini menjadi rema di dalam hidup kita, menjadi bagian dari hidup kita, sehingga sikap hati yang benar itu ada dan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan berkenan atas hidup kita, kita pun hidup menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan Allah berkenan memakai kita terus untuk menjadi alat yang mulia, menjadi orang-orang yang diberkati, dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman-Mu ini, dan biarlah ini membawa kami semakin menjadi orang-orang yang menyukakan hati-Mu, menjadi pendengar dan pelaku firman yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus bekerja dan kita semakin bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Kita ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.